beliau bermimpi melihat bahwa beliau menggali sumur Zam-Zam, padahal sudah ratusan tahun sumur Zam-Zam itu hilang. Cuma seperti dongeng begitu mendengar bahwa dulu-dulu ada sumur Zam-Zam, sudah hilang. Abdul Muttalib mendengar, melihat di dalam mimpi, dia katakan, wah ini dari syaitan. Keesokan harinya juga mimpi lagi bahwa beliau, dan ditunjukkan oleh orang yang ada di mimpi tersebut di mana letak sumur Zam-Zam tersebut. 3 hari akhirnya beliau berniaga, kalau udah 3 kali ini berarti bukan dari setan katanya, ini datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena beliau beriman kepada Allah, mengikuti ajaran siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Akhirnya ikhwani, Abdul Muttalib akhirnya beliau menggali, beliau bawa anaknya satu yang bernama Al-Harith. Orang-orang kafir Quraisy melewati, lihat Abdul Muttalib, kamu ngapain? Oh, saya sedang menggali sumur Zam-Zam. Wah, gila kamu, gak ada itu cuma cerita doang, dongeng, gak benar. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan yang lalu kita bercerita tentang ayahanda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah. Beliau dinikahkan dengan seorang wanita bernama Aminah. Abdul Muttalib nama aslinya siapa? Syaibatul Hamdi, anak laki-laki dari seorang pemimpin Quraisy yang bernama Hashim. Jadi Hashim punya anak siapa namanya? Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi ini ibunya orang mana? Orang Yathrib. Orang Yathrib. Pada masa ini kan kita ini masih di zaman Yathrib, belum namanya Madinah, ya kan? Ya, kita ini masih di zaman itu. Ketika itu masih namanya Yathrib. Ayahanda Nabi Muhammad kakek Nabi Muhammad SAW, Syaibatul Hamdi, ibunya orang Yathrib. Kemudian Hashim meninggal. Meninggalnya di mana? Di Palestina. Ya, Hashim meninggalnya di Palestina. Makanya satu daerah namanya Gaza, ya, atau Gaza. Gaza itu dikenal dengan nama Ghazat Hashim. Gazanya Hashim. Hashim yang dimaksud siapa? Hashim yang dimaksud adalah kakeknya Rasulullah SAW. Ya, jadi kalau kita dengar sekarang daerah Gaza Hashimiyah, Hashim maksudnya apa? Jadi bapaknya kakeknya Rasul. Jadi apanya tuh? Buyut. Ya, bapaknya Abdul Muttalib yang bernama Hashim itu wafat di Palestina. Ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syaibatul Hamdi besar di kota Madinah, lalu Al-Muttalib adiknya Hashim memimpin di kota Makkah. Kemudian dia mencari keponakannya, putra daripada Hashim, sehingga dia dapatkan bahwa Hashim pernah menikah di kota Yathrib. Kemudian diambillah Syaibatul Hamdi, dibawa ke kota Makkah. Orang Makkah mengira bahwa Al-Muttalib baru beli hamba sahaya, sehingga mereka memanggil Al-Muttalib yang tadinya namanya Syaibatul Hamdi menjadi Abdul Muttalib, ya, jadi Abdul Muttalib. Sekali lagi saya ulangi, tasydidnya di ta, nama orang jangan sembarangan. Tasydidnya di ta, Abdul bukan Abdul Muttalib, bukan Abdul ya, Abdul Muttalib. Ya, nggak enak nama orang, nama orang kalau kita rubah-rubah ya nggak enak. Nama beliau Abdul Muttalib. Akhirnya Abdul Muttalib dibawa ke Makkah, tinggal di Makkah, dididik oleh pamannya Al-Muttalib. Al-Muttalib punya keponakan namanya Abdul Muttalib, yang nama aslinya adalah Syaibatul Hamdi. Akhirnya Abdul Muttalib menikah di kota Makkah dengan seorang wanita bernama Fatimah binti Amr ibn A'id al-Makhzumiyah. Nama wanitanya siapa? Fatimah. Lahirlah dari Fatimah tersebut putra-putri daripada Abdul Muttalib. Di antaranya Abdullah, ayahanda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Abdul Muttalib menikah banyak, ya, tapi yang saya sebutkan tadi adalah ibu daripada Abdullah, ayahanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ibu daripada ayahnya Nabi, berarti apanya Nabi?
neneknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Abdul Muttalib menikah dengan seorang wanita bernama Fatimah binti Amr Al-Makhzumiyah, lahir daripada wanita yang mulia tersebut. Putra-putranya diantaranya Abdullah dan Abu Talib. Abdullah sama Abu Talib ini saudara kandung, satu ibu satu bapak. Kalau Abu apa? Abu banyak banget ini. Abu Lahab itu beda ibu, ya. Abu Lahab itu beda ibu. Sementara Abdullah dan Abu Talib itu satu ibu. Abdullah dan Abu Talib, makanya Abu Talib sangat sayang kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Karena selain beliau melihat ada cahaya kenabian pada diri Nabi Muhammad SAW, beliau juga melihat bahwa Muhammad ini adalah keponakan kandung dia, ya, satu ibu satu bapak. Abdul Muttalib menikah dengan Fatimah binti Amr bin A'id Al-Makhzumiyah, kemudian melahirkan banyak anak. Tadinya beliau menikah sama seorang wanita bernama Natilah binti Jinah, punya anak cuma satu. Anaknya siapa namanya? Al-Harith. Anaknya siapa namanya? Al-Harith. Saya sudah ceritakan ya, ketika dia belum menikah dengan seorang wanita, punya anak satu. Nama anaknya siapa? Al-Harith. Itu anak satu-satunya Abdul Muttalib. Sehingga Abdul Muttalib ketika itu beliau sedang berada di Masjidil Haram bermimpi. Apa yang beliau mimpikan? Beliau bermimpi melihat bahwa beliau menggali sumur Zam-Zam. Padahal sudah ratusan tahun sumur Zam-Zam itu hilang. Cuma seperti dongeng begitu mendengar bahwa dulu-dulu ada sumur Zam-Zam, sudah hilang. Abdul Muttalib melihat di dalam mimpi, dia katakan, wah ini dari syaitan. Keesokan harinya juga mimpi lagi bahwa beliau, dan ditunjukkan oleh orang yang ada di mimpi tersebut di mana letak sumur Zam-Zam tersebut. 3 hari akhirnya beliau berniat, ya, kalau udah 3 kali ini berarti bukan dari setan, katanya. Ini datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena beliau beriman kepada Allah, mengikuti ajaran siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Akhirnya ikhwani, Abdul Muttalib akhirnya beliau menggali. Beliau bawa anaknya satu yang bernama Al-Harith. Orang-orang kafir Quraisy melewati, melihat Abdul Muttalib, kamu ngapain? Oh, saya sedang menggali sumur Zam-Zam. Wah, gila kamu. Gak ada itu cuma cerita doang, dongeng, gak benar. Jadi udah gak mau bantuin, ngejelek-jelekin itu. Kebanyakan orang begitu, udah gak mau bantuin, diem aja kek. Ini enggak. Setiap lewat orang nanya, Abdul Muttalib ngapain? Udah gak ada yang begitu, mah dongeng doang. Gak bakalan ada yang seperti itu. Akhirnya salah seorang di antara mereka melihat lagi, besoknya masih juga Abdul Muttalib menggali. Lalu salah seorang di antara mereka mengatakan, Abdul Muttalib, kamu ini doa saja sama Allah, siapa tahu Allah kasih kamu anak banyak, biar banyak yang bantuin. Kalau satu doang kesian, kamu bakalan capek. Kesel hati Abdul Muttalib ketika itu, dia katakan, ya Allah, saya meminta kepadamu 10 anak. Kalau engkau berikan saya 10 anak, saya akan potong satu untukmu. Jadi beliau nadarkan salah satu anaknya, karena syariat sebelum kita membolehkan, ya, memotong orang untuk Allah. Buktinya Nabi Ismail dipotong oleh ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam, namun diganti oleh Allah dengan kambing. Ya kan? Syariat sebelum kita berbeda dengan syariat kita. Pada masa itu masih boleh. Akhirnya bernadar, Abdul Muttalib bernadar, kalau saya punya anak 10, saya potong satu. Akhirnya Allah berikan anak 10. Nikah Abdul Muttalib lagi dengan beberapa perempuan, istrinya ada 5. Abdul Muttalib istrinya ada berapa? 5. Sehingga lahirlah 10 anak, dan beliau mendapatkan air Zam-Zam. Ketika sudah memiliki 10 anak, beliau ingat bahwa beliau memiliki nadar. Kata beliau, kalau begitu saya akan potong anak salah satu dari anak saya. Dipanggil semua anak-anaknya, apakah kalian ridha? Semuanya ridha. Kalau memang ini perintah dari Allah, kami ridha. Akhirnya apa yang terjadi, wahai ikhwani dan akhwati yang dimuliakan oleh Allah? Beliau ambil al-aqsam. Jadi kalau masa itu ya seperti dikuncang lah ya, dikuncang nama-nama putra-putra ini. Atau mereka gunakan anak panah, ya, diletakkan beberapa nama, kemudian ya
dilempar gitu saja sehingga apa kenanya ke yang mana, udah dilihat namanya ternyata itu. Jadi digunakanlah, digoncang nama antara putra-putranya siapa, putra-putranya Abdul Muttalib. Ketika dilihat ternyata siapa, Abdul Muttalib mulai ragu ini karena Abdullah ini anak kesayangannya. Potong apa jangan, tapi ini perintah Allah. Sudah, beliau ambil Abdullah ingin dipotong. Ketika itu Abdullah adalah bukan anaknya Abdul Muttalib saja, tapi anak orang Mekah semuanya. Jadi semua orang Mekah itu sayang sekali sama Abdullah, sehingga mereka mengatakan kami rela kehilangan anak kami, yang penting Abdullah jangan kau bunuh. Semua orang datang. Ini kalau udah di demo susah, kalau satu orang dua orang yang ngomong mungkin nggak bisa berubah. Ini satu kampung semuanya orang Mekah semua datang bilang Abdullah pokoknya nyaman, kita cari jalan keluar, Allah pasti ridho sama kita, kita cari jalan keluar, jangan dibunuh begitu saja. Akhirnya apa yang terjadi? Ini salah seorang di antara mereka mengatakan bahwa kita cari tahu saja sama orang pintar, mereka yang betul-betul paham dengan agama, bagaimana jalan keluarnya. Akhirnya berjumpa dengan seseorang, karena pada masa itu belum tertutup lauhul mahfuz, karena Nabi Muhammad SAW belum lahir. Jadi jin masih seru-serunya pada masa itu, bisa berkomunikasi, bisa melihat.